Fraksi Partai Amanat Nasional. Hadir Ibu Andi Yulian Paris. Dipersilahkan Ibu Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai beberapa poin Pak Menteri dan dari para deputi, Pak Habibie dan Pak Presiden Soekarno masing-masing punya jasa berkontribusi secara signifikan bagi kemajuan iptek Indonesia serta sudah meletakkan dasar bagi kemajuan ekonomi Indonesia. Saya tidak ingin di dalam pembentukan atau penguatan BRIN ini mazhab dari dua tokoh itu dipertentangkan. Ya, jadi teman-teman menyebutkan ada invisible hand. Nah, gini Pak Menteri, saya pimpinan Pansus dan Ketua Timus pembuatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Iptek. Di ruangan ini kita dari subuh ke subuh bersama Pak Dimyati sampai badan saya bengkak Pak, digigitin nyamuk. Karena jam 2 malam, jam 3 malam kita masih ada di ruangan ini. Begitu semangatnya kita. Kita punya harapan bahwa paling kurang anggaran iptek kita mendekatilah, tidak usah perlu sama dengan Jepang dan Korea. Pada waktu kita menyusun undang-undang ini ada 2 grup, satu ke Korea, satu ke Jepang. Kita berdiskusi, saya ke Jepang dengan beberapa anggota Pansus, kita berdiskusi banyak dengan Kementerian Ristek di Jepang. Saya masih punya tuh blueprint rencana jangka panjangnya Ristek di Jepang. Di Jepang hampir setiap tahun ada peraih hadiah Nobel atau nominasi hadiah Nobel. Harapan kita seperti itu, Pak. Tapi ada, mohon maaf, ini ada media, nggak apa-apa, mohon maaf. Kesalahan salah satu, saya nggak bisa menyebut kesalahan Pak Jokowi, tapi mungkin ada pemikirnya adalah memisahkan dikti dari Ristek. Itu kesalahan yang besar sekali. Padahal Undang-Undang Sisnas Iptek itu menyebutkan pasal 14, penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui A. Pendidikan. Kemudian dijelaskan lagi di pasal 15, penyelenggaraan iptek melalui pendidikan adalah penyiapan sumber daya manusia, iptek, peningkatan mutu iptek, pengabdian kepada masyarakat. Sepengetahuan saya, mohon maaf ini nggak apa-apa terbuka, Pak Nadiem itu baru 1 kali mengunjungi perguruan tinggi di UI. Dan itu pun dibully habis-habisan oleh netizen. Tapi Pak Menteri, Pak Bambang ini hampir setiap bulan mungkin atau setiap minggu saya nggak tahu ada di perguruan tinggi. Karena memang Sisnas Iptek itu menyebutkan pendidikan tinggi itu satu kesatuan. Makanya kita sebutkan dengan Litbang Jirap, istilah Litbang Jirap itu. Penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan. Kesalahan yang fatal sekali, memisahkan pendidikan tinggi dari Ristek. Sehingga Ristek yang tadinya dibuat di dalam Undang-Undang Sisnas Iptek adalah menghasilkan invention dan inovasi. Jadi ada 2 kata kunci di dalam undang-undang itu, invention dan inovasi. Apa hasilnya? Ya artinya sekarang kita jalan di tempat dengan anggaran yang seperti ini dan tidak ada keterpaduan. Invisible hand itu secara politik juga ada yang tidak menginginkan ini secepatnya, saya tahu. Kedua, ada mafia-mafia di luar. Contohnya pengadaan, nggak apa-apa ini terbuka, di Kemenkes yang selalu refer ke standar WHO, yang ujung-ujungnya impor. Plus dokter-dokter di Indonesia yang belum pro
Indonesian Innovation. Tambah lagi Genos. Genos ini sudah dapat izin edar. Tapi Kemenkes masih enggan untuk mengendorse untuk screening. Gimana mau maju? Ya, kalau memang BRIN itu mau ada, invisible hand baik secara politik, dan ada dua yang politik dan juga ada yang tidak ingin kemandirian inovasi teknologi ini. Nggak apa-apa diulas oleh media. Kenapa Dikti ada di sana? Pak Nadiem ngurusin pendidikan dasar menengah aja belum beres, yang masalahnya luar biasa. Diktinya lagi nggak ada di sana. Tahu apa Nadiem masalah-masalah di kampus itu? Undang-undang ini ada dibikin kata-kata per A, B, C, D, pasal 14, 15, A, B, C. Dan saya merumuskan penjelasan pasal 48 itu saya yang nulis, Pak. Ketika perlu penjelasan di pasal 48. Kenapa? Makanya Menpan ini sama Menkum harus hadir. Latar belakang kenapa ada BRIN itu adalah 24 triliun dana yang ada di litbang. Itu kita ingin, waktu itu kita malah tidak berpikir untuk melebur LIPI, BPPT, enggak ada itu. Waktu kita buat undang, kita ingin dana-dana litbang yang ada di kementerian itu, bayangan saya seperti misalnya Bappenas waktu saya membuat undang-undang itu. Bappenas, oke nih, kamu kementerian ini kerjaan ini. Nah, BRIN ini kayak Bappenas dalam bidang penelitian, Pak. Itu idenya dalam pasal 48 keterangannya. Nanti di-share, oke, litbang Kementerian Pertanian kalau memang dia tidak mau melebur, dia kerja apa? Jadi kata pasal 48 itu mengintegrasikan dalam perencanaan, kebijakan, pelaksanaan, penjelasan pasal 48. Ya, saya tahu betapa depresinya ini Pak Menteri dengan mantan Menteri Bappenas, pernah Menteri Keuangan, kemudian dikasih kementerian jadi Menteri Ristek yang dicabut diktinya. Padahal Bapak diamanahkan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 ini yang jelas menyebutkan penyelenggaraan iptek dilakukan melalui A. Pendidikan, B. Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan. Ya. Kemudian banyak dari PP ini sebenarnya meminta adanya Perpres. Saya nggak tahu Perpresnya ada jangan. Pak Dimyati tahu, kita sudah pernah list berapa permen dan perpres yang dibutuhkan oleh Undang-Undang Sisnas Iptek ini. Tapi nggak ada satu pun yang jalan. Saya meragukan komitmen bangsa ini betul-betul pure untuk invention dan inovasi. Karena kita tuh bukan jalan-jalan Pak ke Korea, ke Jepang, kita rapat sampai pagi sampai malam berhari-hari dengan Kementerian Ristek, kita datangi beberapa universitas, menemui peneliti-peneliti Indonesia. Kenapa dia bisa dari calon penerima hadiah Nobel, dia orang Indonesia, dia peneliti di Jepang, harusnya kan kita punya. Tapi kita setengah hati. Saya ini sudah jadi relawannya Sinovac nih. Ya. Walaupun saya ingin dorong, saya gregetan sebenarnya dengan vaksin ini. Jadi Pak, mungkin dalam kesimpulan rapat ini, saya sebenarnya kecewa tadi Pak Menpan RB nggak hadir, Menkumham nggak hadir. Kenapa nggak hadir? Nggak tuntas lah, kalau Pak Menteri mah kita teleponan aja atau sering kita ketemu. Karena dasar organisasinya, karena nanti di dalam mengintegrasikan sesuai dengan penjelasan pasal 48 itu ada aset, ya banyak hal di situ. Kalau sekarang kita belum mulai, sampai Bapak selesai jadi menteri nggak selesai. Kebetulan saya anggota Dewan Kehormatan Ikatan Alumni Jerman. Kita sering diskusi, kita bikin diskusi meeting teman-teman dengan Ikatan Alumni Jerman, ya. Pernah juga sekali lagi juga Bapak juga pernah diundang sebagai pembicara.
Teman-teman ikatan alumni Jerman itu kan banyak peneliti-peneliti prekayasa di berbagai perguruan tinggi. Ini juga menimbulkan keresahan ya. Kalau BRIN-nya nggak ada. Tapi catatan saya Pak, BRIN itu tidak pernah terpikir kita melebur LIPI, BPPT dan lain-lain. Dia tetap jalan. Justru yang fokus kita itu adalah litbang di kementerian. Memang betul, seluruh litbang ada beberapa litbang di kementerian ini sudah, tadi Bapak mengatakan sudah, mereka sudah tidak dikasih anggaran lagi, karena memang dia sudah mendengar tentang BRIN ini. Tapi akhirnya kan di sana jadi stuck, di sana stuck, di sini juga stuck. Kemudian saya juga banyak punya data. Kita di sini punya program-program inovasi. Itu juga ya dilakukan oleh Kemendikbud kerjasama dengan HIPMI, memberikan dana sekian miliar. Ini kan negeri ini udah uangnya sedikit, tapi koordinasi nggak ada gitu loh. Ya, kemudian nanti belum lagi nanti soal aset Pak. Karena peneliti prekayasa itu kan dia punya kekhasan beda dengan ASN biasa. Kira-kira seperti itu ya Pak, benar ya Pak ya? Nah ketika ada ketidakpastian, ya makin males lah mereka meneliti. Melakukan sesuatu pengkajian. Nah jadi salah satu kesimpulan mungkin kita bagaimana mendorong legalitas dan birokrasi ini nantinya agar mendukung Perpres BRIN ya supaya segera disahkan. Saya sudah baca perpresnya walaupun ada beberapa sekitar di pasal 50 sampai pasal 63 kalau nggak salah itu memang ada perlu sedikit saja Pak untuk supaya tidak memberikan multitafsir di situ. Jadi intinya saya nggak tahu di sini salah satunya kesimpulan kita harus memang juga agak sedikit pesimis dengan tidak hadirnya Pak Menpan RB dan Pak Yasona Lauli, Bapak Menkumham. Karena harusnya hadir mereka secara fisik, bukan stafnya, karena ada keputusan yang harus diambil. Saya nggak tahu Pak, apakah kesimpulan rapat kita pimpinan mengulang lagi mengundang mereka, atau karena kalau informal meeting ya nggak ada aspek legalnya, harus ada meeting yang formal untuk menjadi satu keputusan bersama. Karena di Menpan itu ada soal organisasi, soal jenjang jabatan, soal soal aset segala macam. Nah, itu ada di situ. Kemudian Pak Menkumham kemudian nanti mendorongnya. Bayangkan Perpres ini sudah hampir almost 1 year ya Pak ya, sudah 1 year. Belum juga siapa ini yang bermain di sini nih. Dan saya selalu tidak henti-hentinya berbicara, dikti itu harus kembali ke Ristek Dikti. Kalau enggak, Litbang, Jirap yang ada di perguruan tinggi itu akan mundur. Ya, coba saya akan tracking lagi berapa kali Pak Nadiem Makarim datang ke perguruan tinggi, memberikan orasi ilmiah. Ya, Bu Andi. Mungkin ini catatannya, mohon berapa 2 hal yang masuk dalam kesimpulan tadi. Terima kasih Pak Menteri. Semua sekarang Pak ini sudah pindah ke BPJS juga. Jadi pemikir Bapak udah hilang 1. Ya, jadi sisa Pak Jumain. Pak Jumain juga udah capek nih, terus kemudian Pak Mego, Pak siapa Pak lagi? Hah? Pak Ismu ini teman-teman, Pak Ismu ini dulu dirjen di Dikti yang urusan bagi-bagi beasiswa bidik misi. Nih Pak, dulu beliau tuh Pak, jadi kalau mau minta bidik misi berapa per anggota tuh dulu Pak sama Pak Ismu ini. Ya, makasih, mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.